ada petunjuk apa untuk kamu 7 hari ke depan? Halo semuanya, apa kabar untuk hari ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Ya teman-teman, kita akan cek di sini ya. Mulai dari tanggal 10 sampai 16 Februari 2026. Nah, seperti biasa, ini general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa, jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, teman-teman, untuk 7 hari ke depan, mungkin ada momen di sini kamu harus berusaha membela dirimu, ya, mempertahankan pendapatmu, pilihanmu, mempertahankan posisimu, mempertahankan batasanmu. Tapi tenang, kamu akan punya landasan yang kuat. Karena aku melihat di sini, kamu berada di posisi yang lebih tinggi dari masalah kamu. Jadi jangan menyerah hanya karena ada 1 atau 2 orang yang coba di sini untuk meragukan langkah kamu. Ya, ini dalam hal apapun, ya, kamu mempertahankan posisimu, baik itu di dalam pekerjaan, di lingkungan sekitar kamu. Dan kamu jangan meragukan langkahmu, kemampuan kamu, hanya karena penilaian, hanya karena apa kata orang, ya, tentang kamu. Kemudian dikatakan, hati-hati dengan energi-energi di sekitar kamu. Kemungkinan besar ada seseorang atau beberapa orang yang dimana ini tidak jujur ke kamu. Kayak orang ini menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, bisa jadi ini niat kurang baik. Jadi hati-hati aja, tetap waspada. Gunakan intuisi kamu, feeling kamu. Dan jangan biarkan energimu yang lagi bersemangat itu membuat kamu lengah sama hal-hal yang mungkin disembunyikan orang-orang dari kamu, teman-teman. Petunjuknya di sini dikatakan, energi semesta hadir untuk menenangkan kamu. Yang penting ya, 7 hari ke depan, rawatlah dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Energi di Empress itu kan tentang kesuburan ya teman-teman, membawa kesuburan, tentang kasih sayang, dan tentang kelimpahan. Jadi terbacanya sesuatu yang kamu tanam di masa lalu, ya, baik itu dengan air mata, dengan keringat yang bercucuran, ini mulai menunjukkan hasilnya. 7 hari ke depan, kamu akan merasa dicintai. Kamu layak dan kamu berharga, teman-teman, tanpa harus membuktikan apapun. Jadi rawatlah fisikmu dan jagalah batinmu. King of Wands. 7 hari ke depan, terbacanya, orang-orang akan mulai menoleh ke arah kamu, ya, mendengarkan apa yang kamu katakan, mengakui bahwa kata-kata kamu itu, ya, apa yang kamu sampaikan itu banyak benarnya, banyak yang sudah terjadi, ya, dan ini banyak yang nyata gitu loh. Ini tentang apapun teman-teman, entah itu soal keuangan, tentang seseorang, keluarga, pekerjaan kamu, ya. Nah, omongan kamu ini banyak sekali benarnya. Petunjuk untuk kamu 7 hari ke depan. Terus aku melihat di sini,
Kamu ini punya perasaan yang sama dengan seseorang, ya. Jadi kalau bertanya-tanya, dia suka nggak ya sama aku? Dia mikirin aku nggak ya? Dia mencintai aku nggak ya? Jawabannya iya, gitu teman-teman. Ada sih beberapa di antara kamu, ya, atau kamu dan dia, ini saling suka, saling rindu, saling memikirkan, ya, saling mencintai di sini. Nah, tapi orangnya di sini kayak berhati-hati untuk bergerak ke kamu. Knight of Pentacles itu kan geraknya pelan, ya. Nah, di sini ada kayak sangat berhati-hati untuk melakukan sesuatu ke kamu. Entah bisa jadi situasinya berbahaya atau takut banyak drama. Bisa seperti itu, ya. Orangnya di sini pemikir, teman-teman. Kemudian aku ngerasa untuk 7 hari ke depan, kamu itu nggak banyak ekspektasi. Kamu tidak banyak ekspektasi ke siapapun, ke apapun. Jadi kayak, for some of you, ini mencoba bersikap biasa aja. Entah kamu di sini ya, kamu akan memulai untuk membiasakan diri, untuk mengurangi ekspektasimu. Tidak banyak berharap sama teman-teman mungkin, tidak banyak berharap sama keluarga, ya, nggak banyak berharap dengan siapapun. Jadi kamu itu kayak bersikap biasa aja. Bahkan ini bisa cuek. Kamu seperti, ya apapun terjadi, ya udahlah gitu. Padahal ini sebenarnya kamu bisa aja memberontak. Contoh, diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak adil. Ya, kamu bisa marah, kamu bisa kecewa. Kamu bisa aja di sini memberontak. Tapi kamu memilih diam gitu, teman-teman. Kamu memilih, ya udah, ngapain punya ekspektasi gitu. Mau ada petunjuk apa untuk kamu 7 hari ke depan? Kita lihat di sini, mau ada petunjuk apa untuk kamu 7 hari ke depan? Tujuh hari ke depan, kamu akan bisa menyesuaikan diri dengan keuangan kamu, ya. Berapapun uangmu, semua akan bisa teratasi, teman-teman. Oke, jadi jangan ragukan, jangan takut mengelola finansial. Jangan takut manajemen keuangan. Kamu sebenarnya bisa beradaptasi. Kamu sebenarnya bisa menyesuaikan diri berapapun uangmu, ya. Nanti semua terpenuhi. Jadi pelan-pelan aja, jadi rileks saja. Kemudian di sini aku melihat energi kamu itu kayak gak mau bereaksi apa-apa, ya. Kamu seperti tidak mau bereaksi dengan siapapun, dengan apapun. Yang dimana ini kayak menguras energi kamu, ya, bikin kamu capek. Contoh, si B bikin kamu lelah, si D di sini hanya menguras energimu. Mereka hanya buang-buang waktuku gitu ya. Ya udah, di skip aja. Atau nggak mau reaksi apa-apa, ya. Ngapain juga gitu? Ngapain berdebat? Males lah gitu. Kamu kayak ya udah memilih tenang. Kamu memilih diam. Kemudian di sini, nah, spiritual values. Terbacanya 7 hari ke depan, akan ada hal-hal di sini berbau spiritual dalam kehidupan kamu. Akan ada hal-hal tentang spiritualitas di dalam jiwamu, di dalam batinmu, di dalam dirimu. Kayak firasatmu makin kuat, ya. Intuisimu akan semakin kuat dengan seseorang. Batinmu, ya ini sangat kuat dengan seseorang. Jadi kayak kamu bisa ngerasain energi dia. Kamu bisa merasakan gejolak batinnya. Atau apa gitu ya. Di dalam perasaannya bisa kamu rasakan. Jadi kalau seseorang itu kenapa-kenapa, kamu itu bisa ngerasakan gitu. Contoh, seseorang tidak baik-baik saja. Kamu bisa merasakannya, teman-teman. Kamu tuh kayak punya feeling, punya firasat. Contoh, mereka ada masalah, ya. Kamu ngerasain di batinmu, di firasatmu. Jadi itulah yang sangat spiritual. Kamu diam aja,
bisa merasakan energi orang. Kamu diam aja. Kamu punya firasat gitu tentang seseorang, tentang mereka. Jadi jangan ragukan. Itu kan suatu kayak kelebihan spiritualmu, ya. Itu seperti talenta untuk kamu. Tujuh hari ke depan, kamu terbacanya nggak banyak ekspektasi, ya. Ini nggak banyak berharap. Kayak kamu itu ya udah ikhlas saja. Kamu ikhlas melakukan sesuatu, kamu ikhlas berusaha, ikhlas kerja keras, berjuang, kamu ikhlas berbuat baik. Jadi ya ujung-ujungnya, pada akhirnya orang-orang di sini akan sayang sama kamu. Orang-orang akan mendukung kamu. Ada nanti seperti itu. Apalagi kamu ini bernilai. Kamu ini punya value. Kamu ini punya kualitas. Oke, kita lihat lagi. Mau ada petunjuk apa untuk kamu 7 hari ke depan? Tujuh hari ke depan, ya. Nah, di sini akan terungkap ada cara yang berpikirnya menjadi lebih bijak sejak dia mengenal kamu, entah siapapun itu, teman, keluarga, ya dia. Jadi nanti ada yang mengakui, nanti ada yang memvalidasi. Sejak kenal kamu, sejak kenal spiritualitas kamu, pola pikirnya jadi lebih bijak. Pola pikirnya jadi menghargai kamu, mengapresiasi kamu. Terus di sini pada akhirnya mengurangi iri dengki sama kamu, teman-teman. Terus 7 hari ke depan, kamu ini mencoba hidup lebih apa adanya. Mencoba hidup jadi diri sendiri. Ya, kayak jadi, ya ini bodoh amat apa kata orang. Aku tuh pengen jadi diri sendiri. Aku menjadi diriku apa adanya. Yang penting tidak merugikan orang. Yang penting aku tidak menyakiti orang. Gitu. Ya kamu akan terlihat pede. Kamu akan terlihat percaya diri menjadi dirimu apa adanya. Terus aku melihat teman-teman, ya aku ngerasa di sini ada firasat-firasat kamu itu benar. Jadi nggak hanya kata-kata kamu yang banyak benar, firasat-firasat kamu juga benar. Ada hal-hal di intuisi kamu, di feeling kamu, itu jadi kenyataan. Atau nanti terungkap kebenarannya. Contoh, ada seseorang, kok nggak hubungi aku ya? Gitu. Ya mungkin dia ada masalah. Ternyata benar, dia ada masalah. Nah, ini sesuai intuisi kamu. Atau kenapa ya, si D itu nggak mendekati aku? Ya, sepertinya dia malu, dia takut. Nah, ternyata itu benar. Sesuai dengan feeling kamu, sesuai dengan intuisi kamu. Sama juga kalau ada orang di sini nggak bisa dipercaya, ya, itu benar. Memang orang itu nggak bisa dipercaya. Mereka nggak bisa dipercaya begitu aja. Nah, jadi itu ya, beberapa hal teman-teman, petunjuk penting, petunjuk khusus untuk kamu 7 hari ke depan. Pembacaan ini bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Kalau belum sesuai dengan harapan kamu, mohon maaf, cukup ambil yang positifnya, dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk zodiak ada Sagittarius, Pisces, Leo, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, dan Aries. Untuk membantu kamu mengetahui ini resonate atau tidak, di sini aku akan membacakan inisial namamu. Y, N, B, Z, R, X, P,
U, D, T, I, S, K, C, Q, G, A, O, E, F, dan L. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!